Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan pegawai dengan serikat pekerja. Yang pertama yaitu pengertian dari serikat karyawan. Serikat karyawan adalah organisasi para pekerja yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi, dan memperbaiki melalui kegiatan kolektif kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, dan politik para anggotanya. Nah, kepentingan dominan yang diperjuangkan serikat karyawan tersebut adalah kepentingan ekonomi. Dalam bidang ini, berbagai keinginan dan permintaan akan kenaikan gaji atau upah. Pengaruhnya jam kerja dan perbaikan kondisi-kondisi kerja adalah beberapa contoh kepentingan yang terpenting bagi serikat karyawan. Kehadiran serikat kerja mengubah secara signifikan beberapa aktivitas sumber daya manusia. Proses perekrutan, prosedur seleksi, tingkat upah, kenaikan gaji, paket tunjangan, sistem keluhan, dan prosedur disiplin dapat berubah secara drastis disebabkan oleh ketentuan perjanjian perundangan kerja bersama. Tanpa kehadirannya serikat pekerja, perubahan leluasa mengambil keputusan unilateral menyangkut gaji, jam kerja, dan kondisi kerja. Keputusan ini dilakukan oleh perusahaan tanpa masukan atau persetujuan dari kalangan karyawan. Karyawan-karyawan yang tidak menjadi anggota serikat pekerja harus menerima persyaratan manajemen, menegosiasikannya dengan serikat pekerja dalam hal mengambil keputusan bilateral mengenai tingkat gaji, jam kerja, kondisi kerja, dan masalah keamanan kerja. Nah, serikat pekerja biasanya itu mencoba memperluas pengaruhnya ke dalam wilayah lain manajemen seperti penjadwalan kerja, penyusunan standar kerja, desain ulang pekerjaan, dan pengenalan peralatan dan metode baru. Perusahaan umumnya juga menolak pelanggaran batas ke dalam wilayah pengambilan keputusan ini dengan mengklaim bahwa persoalan tersebut merupakan hak prerogatif manajemen. Selanjutnya yaitu landasan pertimbangan pembentukan serikat karyawan. Pada saat pembentukannya, suatu serikat pekerja atau serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal ini berdasarkan pasal 11 serikat kerja atau serikat buruh yang berbunyi, setiap serikat pekerja atau serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya harus memuat nama dan lambang, dasar negara, asas dan tujuan, tanggal pendirian, tempat kedudukan, keanggotaan dan kepengurusan, sumber dan tanggung jawab keuangan, dan yang terakhir yaitu ketentuan perubahan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga. Nah, setelah proses pembentukannya selesai, maka tahap yang akan dilakukan berikutnya adalah memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja dari pemerintah kabupaten atau wali kota madya di mana perusahaan berdomisili. Nah, untuk dilakukan pencatatan atas pembentukan SP tersebut, hal ini diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang berbunyi, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan setempat untuk dicatat. Nah, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan dilampiri daftar nama anggota pembentuk, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan, dan nama pengurus. Selanjutnya yaitu tips-tips serikat karyawan. Yang pertama yaitu
craft unions, yaitu serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti misalnya tukang-tukang kayu, tukang-tukang batu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu industri unions. Nah, yaitu serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari para pekerja yang tidak berketerampilan maupun yang berketerampilan yang ada dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerja mereka. Selanjutnya yaitu mixed unions, yaitu serikat karyawan yang mencakup para pekerja tak terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri mana. Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan antara craft unions dan industri unions. Selanjutnya yaitu perundingan kolektif. Perundingan kolektif adalah suatu proses di mana para wakil dua kelompok bertemu dan mempunyai tujuan perundingan suatu kontrak perjanjian yang mengatur kedua belah pihak di waktu mendatang. Dalam hubungan serikat pekerja manajemen, perundingan kolektif merupakan proses negosiasi antara pihak karyawan yang diakui oleh serikat pekerja dengan pihak manajemen untuk menciptakan syarat-syarat hubungan kerja. Perundingan kolektif ini akan memuat persetujuan tentang ketentuan khusus menyangkut upah, jam, dan kondisi kerja. Ada beberapa jenis perundingan kolektif antara karyawan dengan manajemen. Yang pertama yaitu tradisional, adalah tentang distribusi benefits, yaitu pengupahan, kondisi kerja, promosi, PHK, hak manajemen, dan sebagainya. Yang kedua yaitu integratif. Jenis perundingan yang jarang terjadi adalah perundingan yang bersifat integratif. Hal ini terkait dengan bermacam-macam masalah kepentingan timbul baik antara kedua belah pihak yang lebih besar, terutama usaha menyelesaikan masalah atau mendamaikan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pengaruh dalam perundingan kolektif, yaitu yang pertama cakupan perundingan, yaitu banyaknya buruh yang akan terkena hasil perundingan atau perjanjian kerja seperti dalam suatu departemen, divisi, perusahaan, atau keseluruhan karyawan dalam suatu industri. Yang kedua yaitu tekanan-tekanan perundingan serikat karyawan. Nah, selain penggunaan taktik tawar-menawar, ada 3 tipe tekanan yang lebih kuat yang kadang-kadang digunakan, yaitu pemogokan, dan yang kedua yaitu pencegahan atau menghalangi karyawan-karyawan yang ingin masuk kerja sewaktu diadakannya pemogokan. Yang ketiga yaitu peranan pekerja. Kedua belah pihak, serikat kerja dan manajemen, banyak mengacu pada keberpihakan pemerintah untuk menyelesaikan atau melakukan intervensi terhadap permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Yang keempat yaitu kesediaan perusahaan atau organisasi. Kesediaan perusahaan untuk berunding secara terbuka dengan serikat karyawan ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan perusahaan, filsafat kepemimpinan, gaya manajemen, dan kemungkinan menggunakan alat-alat pemaksaan, misalnya seperti pemecatan, skorsing, demosi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai kesepakatan kerja bersama. Kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat dalam instansi yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau berkumpulnya pengusaha yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu hubungan pekerja dengan manajemen. Hubungan pekerja dengan manajemen didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian pekerja dalam kontrak tersebut. Nah, berbagai hal terkait dengan hal-hal karyawan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak-hak karyawan yang tercantum di dalam kontrak antara lain mengenai gaji, bonus, hak cuti, kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Sementara itu, kewajiban karyawan terkait dengan pelaksanaan bidang
tugasnya masing-masing. Nah, berkaitan dengan tugas, hubungan antara karyawan dengan manajemen umumnya merupakan hubungan formal yang kaku dan birokratis. Nah, terdapat beberapa jenjang dan jalur yang membatasi komunikasi antara manajemen dengan karyawan. Akibat adanya jalur formal tersebut, komunikasi menjadi kurang efektif dan panjang. Hal ini sering kali menimbulkan salah penafsiran antara karyawan terhadap kebijakan yang diambil manajemen karena kurang efektifnya hubungan tersebut. Ada dua hubungan pekerja dengan manajemen, yaitu hubungan yang kurang harmonis dan yang kedua yaitu hubungan kooperatif. Selanjutnya yaitu tentang tindakan disiplin dan pengaduan. Nah, disiplin karyawan dan prosedur mengalami keluhan karyawan digunakan oleh organisasi untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan pekerja organisasi atau masalah kerja yang buruk. Nah, apabila seorang karyawan mempunyai keluhan terhadap organisasi atau manajemen, sewajarnya karyawan tersebut menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sekian resume mengenai hubungan pegawai dengan serikat pekerja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.